Saya mau nanya nih, ini pemerintahan belum 2 tahun loh ini. Tapi ini kok kasus korupsi dari Noel lah, dari Silmi Karim lah yang wamen itu. Semuanya tuh orang di sekitar Pak Prabowo. Nah ini bacaannya Prof gimana nih? Ya sudah akan begini, kita tahu kok dari dulu. Dari Kenapa? 98, Prof. Dari Berarti 98. reformasi pertama ya? Iya, saya kan sering ngomong, sudah sering ngomong. Dan kan bukan pemain baru semua, orang pemain lama. Jadi kita udah tahu pola permainannya, udah tahu dari pendekatan-pendekatan ekonomi politiknya, arahnya memang sudah akan seperti ini gitu. Yang terjadi adalah skirmishes istilahnya, letupan-letupan kecil, tapi ada di mana-mana dan terjadi setiap saat. Tapi tidak cukup kuat untuk menjadikan reformasi gitu. Iya, untuk menggulingkan presiden lah gitu. Sehingga indikator yang paling gampang itu sekarang kan makin banyak orang ribut di jalanan, senggolan dikit marah ribut gitu. Iya. Ini Kayak bara api gitu dong. iya, kalau makin lama makin panas makin banyak. Di mana-mana perubahan sosial yang mengarah ke revolusi atau reformasi seperti di Filipina dan di berbagai negara itu tidak mungkin tanpa peran kelas menengah. Termasuk Indonesia tahun 98. Yang bergerak itu kelas menengah, bukan rakyat bawah, bukan. Rakyat bawah ikut-ikutan kemudian. Prof, thank you ya. Sama-sama. Selamat datang, Prof, ini. di belak-belakan. Setelah sekian purnama akhirnya datang lagi nih. Aduh, kita butuh pencerahan nih Prof. Nih. Mumpung masih ada purnama. Nah iya bener ya. Nah, sebentar lagi kan gelap nih. Oh bener ya. Purnamanya Gelap gulita udah nih nggak berarti. ada, Nih. iya. Waduh. Nah ini Prof, ini topik pertama nih Prof. Saya mau nanya nih, ini pemerintahan belum 2 tahun loh ini. Tapi ini kok kasus korupsi dari Noel lah, dari Silmi Karim lah yang wamen itu. Semuanya tuh orang di sekitar Pak Prabowo. Nah ini bacaannya Prof gimana nih? Ini kenapa sih negara kita nih? Sebetulnya saya nggak perlu ngomong. Kenapa? Buka aja semua video saya dari tahun 98. Saya udah meramalkan ini. Udah berkali-kali. Udah dari hitungan-hitungan ekonomi politik. Ini udah. Ya sudah akan begini. Kita tahu kok dari dulu. Dari Kenapa? 98, Prof. Dari Berarti 98. reformasi pertama ya? Iya, saya kan sering ngomong, sudah sering ngomong. Dan kan bukan pemain baru semua, orang pemain lama. Jadi kita udah tahu pola permainannya, udah tahu dari pendekatan-pendekatan ekonomi politiknya, arahnya memang sudah akan seperti ini gitu. Dan itu makanya kenapa sebabnya dulu saya keras menentang Prabowo gitu. Safri belum pemain kan waktu itu, masih baru naik belakangan. Ya, saya pasca gerakan pro reformasi ya istilahnya, pro reformasi 98 itu, saya ketua tim investigasi dari TGPF, tim gabungan pencari fakta itu dipimpin Marzuki Darusman, itu politis sekali, nama-nama besar lah politis sekali. Mereka tidak punya kemampuan investigasi. Tugasnya waktu itu apa, Prof? Menginvestigasi apa itu event yang iya, kerusuhan Mei. Kerusuhan Mei, ya? Di 98 ya? negara, ya 98, di 6 kota. 98. Jadi kenapa saya ambil pekerjaan yang ngeri-ngeri sedap itu? Scary delicious katanya. Scary delicious. Karena yang terlibat waktu itu yang bintang-bintang gitu ya? Iya. Nggak ada yang berani ngambil pekerjaan itu, padahal itu penting untuk dokumentasi historis bangsa ini gitu. I am a historian, saya historian. Jadi saya ambil, saya diminta, saya ambil. Jadi TGPF laporan 98, satu-satunya laporan tentang 98, itu sumbernya dari laporan saya. Nah, dari mana laporan itu? Selain investigasi biasa, turun ke lapangan segala macam, kita ngitung ini bom apa,
kerusuhan seperti apa segala macam. Juga dari hasil wawancara dalam tanda petik, halusnya itu wawancara ya interogasi. 19 jenderal. Termasuk itu sekarang yang menjabat ini. Termasuk presidenmu. Oh gitu. Itu termasuk juga diperiksa. Pak Prabowo gitu ya. Iya, periksa Prabowo, termasuk periksa Safri. Menhan sekarang. Iya. Iya, Menhan sekarang. Waktu itu Menhannya Wiranto. Oke. Ya, kita kalau polisinya itu Timur Pradopo. Banyak lagi yang lain. Timur waktu itu masih AKBP di Jakarta Barat. Jadi kalau pengen ngerasain ketakutan, saya sarankan ke Gen Z ini periksalah 15 jenderal. Saya jamin takut. Kenapa? Kenapa, Prof? Takut kenapa? Apa temuan dari hasil tim pencari fakta itu apa, Prof? Banyak temuannya. Salah satunya kan ya kita berhadapan dengan militer yang membunuh atau dibunuh. Ya mereka kan memilih membunuh kita. Jadi saya tapi bagi saya mati itu hak prerogatifnya Tuhan. Mungkin lewat peluru, mungkin lewat pisau, mungkin lewat apa saja, mungkin lewat bom, ya saya nggak peduli. Makanya teman-teman saya bilang, nyawa saya rangkap 7 karena udah berkali-kali seperti itu. Makanya ngambil job ini ya. Iya. Ngeri-ngeri sedap ini. Lebih banyak ngerinya sih dari sedap. Daripada sedap. Mungkin hasilnya apa, Prof? Mungkin yang bisa di refresh untuk kami atau yang Gen Untuk Z kayak gini. tahu gitu loh. Sebagai ketua tim investigasinya, pendekatan yang saya lakukan adalah rekonstruksi bangsa. Jadi bukan retaliasi, bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Bukan balas-balasan. Gitu ya. Karena saya tahu itu tidak mungkin dilakukan. Yang kedua, kalaupun dapat misalnya si A salah, si B salah, gitu, tidak bisa kita adili. Kenapa tidak bisa kita adili? Presiden Soeharto aja ketika turun itu sudah ditetapkan pengadilan untuk diadili. Ruang sidangnya sudah disiapkan itu di Departemen Pertanian di Pasar Minggu. Iya. Kursi segala macam itu udah diatur, udah itu nggak datang, mangkir. Alasannya sakit terus akhirnya sakit permanen, nggak pernah diadili. Apalagi yang Cocomeo ini. Gitu. Jadi kalau biangnya aja nggak bisa diadili, apalagi yang kecil-kecil kayak gitu. Sehingga pendekatan saya adalah bagaimana saya bisa membuat laporan yang menjadikan rekonstruksi yang baik untuk masa depan bangsa ini. Gitu. Dan sementara berhasil waktu itu dalam tanda petik. Tapi elit tiba-tiba diambil alih oleh partai politik. Partai politik berkepentingan untuk gandengan tangan dengan kekuasaan fisik kan, dengan tentara. Militer. Jadi kembali lagi situasinya seperti hari ini. Nah berarti situasi sekarang ini menurut Anda nih Prof, ini lebih mirip apa nih Prof? Lebih mirip 98. Malahan ini? PKI dulu punya istilah Ibu Pertiwi hamil tua. Oh iya. Nah, cuman kalau ke jargonnya PKI, kalau hamil tua, dia melahirkan itu revolusi. Gitu. Nah, kita dari 98 sudah memastikan jangan revolusi. Kenapa jangan revolusi? Korbannya rakyat. Jadi kami memilih istilah reformasi. Oke, kita reformasi secara struktural, tapi tidak membawa korban yang banyak. Meskipun tetap aja banyak korbannya. Kalau mau lihat sebetulnya anak-anak yang belum percaya omongan-omongan seperti ini, cobalah ke TPU, tempat pemakaman umum Pondok Rangun.
Di Pondok Rangun itu, korban 98 reformasi ya? iya, waktu rame-rame reformasi itu mayat-mayat tidak dikenal. Ada ratusan ribuan mungkin di situ. Tapi katanya salah satu ini FZ tidak ada tuh korban kekerasan 98. Mana? Itu Apa tuh Prof pernyataan seperti itu? Apakah mengingkari? pertama kemungkinan dia tidak tahu. Yang kedua dia demensia gitu. Atau yang ketiga Sengaja menggiring opini publik supaya berbalik, sejarah itu berbalik gitu. Seperti tiba-tiba Soeharto jadi pahlawan. Bagi kami yang bergerak 98 itu penjahat terbesar di Republik ini dan tidak diadili. Sejak pengadilannya gagal itu masih 9 tahun dia hidup sehat-sehat aja. Tapi alasannya kan sakit permanen. Nah, jadi Nggak pernah datang ke pengadilan ya berarti beliau ya? nggak pernah datang. Nggak pernah ya? Padahal sudah disiapkan sidangnya, pengamanannya, segala macam. apa sih yang Prof hadapi waktu itu ketika berusaha membawa ini ke dalam peradilan gitu? Apa yang dihadapi sampai ya gagal gitu ya? Saya tidak ikut membawa Soeharto ke pengadilan. Itu sudah proses pro justisia. Oke, baik. Ya, tapi suasana publik itu orang yang paling berkuasa, begitu berkuasanya, tiba-tiba mengundurkan diri. Catat loh, dia teksnya itu bukan mengundurkan diri, dia berhenti jadi presiden. Itu Yusril yang bikin aku, saya menyatakan berhenti. Berhenti itu kan tidak mengundurkan diri. Dan kesalahan kita karena kita kaget, kita euforia, senang, tiba-tiba udah turun segala macam. Jadi tidak ada proses lanjutan. Tidak ada rumahnya diserbu lalu diseret-seret seperti di Yunani waktu itu. Nah, kalau Nepal yang kayak sekarang Nepal kan. Iya. Waktu 98 itu Yunani Ceausescu, Perdana Menteri Yunani yang dibantai seperti itu gitu. Nah, kita cegah itu karena implikasinya kalau itu terjadi perang saudara. Nah, dan saya dan teman-teman nggak mau biaya sosialnya terlalu besar untuk Republik ini. Iya benar. Nah, sekarang kondisinya, situasinya sudah mirip mengarah ke sana. Ya. Tapi ada perbedaan dalam konteks lingkungan. Mengapa? Dulu nggak ada internet. Iya, sosial media gitu. Ya. Jadi sekarang ini apa-apa sosmed. Sosmed, sehingga ada dua fungsi sosmed. Fungsi pertama itu dia bisa digunakan untuk menggalang kekuatan, menumbangkan rezim. Seperti Arab Spring waktu itu ya? Ya, Arab Spring semua. Fungsi kedua adalah justru digunakan untuk menyalurkan kemarahan. Udah, bener, ada kanalnya. udahlah ada kanalnya, kamu maki-maki asal di sosmed, asal nggak ngelempar-ngelempar molotov gitu. Bener. Nah, pertarungan dua wacana ini belum selesai. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, fungsi kelas menengah. Di mana-mana perubahan sosial yang mengarah ke revolusi atau reformasi seperti di Filipina dan di berbagai negara, itu tidak mungkin tanpa peran kelas menengah. Termasuk Indonesia tahun 98. Yang bergerak itu kelas menengah, bukan rakyat bawah, bukan. Rakyat bawah ikut-ikutan kemudian. Jadi pergolakan wacana tahun 98 pertama kali adalah tanggal 19 Januari tahun 98 itu keluar petisi 19 peneliti LIPI menolak Soeharto jadi pemimpin. Kami ini pegawai negeri. Saya menginisiasi itu, ngajak teman-teman
17 orang. Akhirnya kami tanda tangan menolak Soeharto. Kami kelas menengah. Ya. Nah, dan itu dengan cepat menyebar ke kampus-kampus. Yang memulai itu LIPI yang pertama kali. LIPI ya. 19 peneliti LIPI, 17 peneliti LIPI, PNS menolak Soeharto. Sehingga kami diancam untuk dikenakan sanksi sampai dipecat oleh Habibie, Wapres waktu itu. Nah, saya mau bikin pameran tentang itu juga. Itu masih ada dokumennya semua. Kalau nggak salah, menteri-menterinya juga ikut mengundurkan diri ya akhirnya. Setelah itu. Belakangan. Jadi ya. Soeharto turun itu bukan karena tekanan menteri-menteri itu. Kalau itu 1000% saya yakin menteri-menteri itu. Itu lihat arah angin aja. Iya, lihat angin. Wah, ini kita udah nggak bisa nahan ini, udah ikut aja gitu. Mahasiswa duluan. Dan sebelum mahasiswa, kelas menengah intelektual yang memulai. Nah, kelas menengah itu sekarang sudah mulai marah, memaki-maki, tapi belum ada tindakan konkret. Mengapa? Mengapa, Prof? Dikucuri rezeki. Banyak kelas menengah yang dikasih rezeki, dikit-dikit kasih proyek. Mas Bahlil ganteng sekali, gitu kan. MBG. Oh, itu bagus juga itu operasinya ya. Iya. Dari yang orang yang beli jadi di publik itu jadi dikira imut lah, bolu apa. Itu Salah canggih satu loh itu. ini lagu ini. Canggih loh itu. Iya, Ya? benar. Gila loh itu. Jadi Cuci otaknya. Spin doctor itu siapa tuh? jadi fokusnya ke Bahlul. Memindahkan Memindah konsen ke rezim Ya. dan ke presiden. Nah, 98 tidak ada kendala seperti itu. Sehingga fokus ke kalau mau republik lebih baik, Soeharto turun. Ya. Nggak ada isu yang ada lain. isu tunggal ya itu ya. Isu tunggal. Sekarang orang sudah marah, tapi banyak yang nganggap lucu-lucuan. Pidatonya presiden itu lucu. Jadi gampang dipecah nggak sih? Iya. Prof, Iya. fokusnya Iya. jadinya. Iya, jadi terjadi ini ya, nggak Polarisasi. terkonsentrasi jadinya. Bahkan yang benci pun ada pihak yang suka, jadi polarisasi. Iya, gitu. polarisasi. Ya, belum ada yang isu-isu yang menyatukan. Nah, isu itu apa? Misalnya ini BBM naik, gitu. Iya. Udah mulai itu. Tapi BBM saja masih ada yang marah soal tambang, ada yang marah soal minyak, ada yang marah soal pajak, Sawit, petani-petani sawit. ya. Itu masih terfragmentasi gitu. Sehingga dalam waktu dekat tidak mungkin ada pergolakan yang sampai mendekati skala 98. Yang terjadi adalah skirmishes istilahnya. Letupan-letupan kecil, tapi ada di mana-mana dan terjadi setiap saat. Tapi tidak cukup kuat untuk menjadikan reformasi, begitu? Iya, untuk menggulingkan presiden lah gitu. Sehingga indikator yang paling gampang itu sekarang kan makin banyak orang ribut di jalanan, senggolan dikit marah ribut. Gitu. Iya. Ini kayak bara api gitu dong. iya, kalau makin lama makin panas makin banyak. Tapi tidak ada yang bisa besar begitu. Seperti Agustus tahun kemarin. Gitu. Tapi ini udah ada ancaman dari mahasiswa loh, Prof. Bahwa dalam 18 hari US dollar nggak turun dari rupiah akan terjadi reformasi jilid 2. Apakah ini bisa terjadi, Prof? Enggak. Tidak bisa. Bisa, tapi bentuknya skirmish itu. Oh iya kecil-kecil tadi Ya, itu. kecil-kecil ya. kayak gitu. Kenapa? Sebagian mahasiswa yang lain udah masuk angin nggak? Ngapain kita ribut-ribut toh gak ada gunanya juga. Masuk ke pemerintahan jadi koruptor juga. Kalau yang dibanding Agustus kemarin nih, Prof. Demo kemarin kan udah cukup keras lah gitu ya. Iya, tapi demo Agustus kemarin juga tidak ada isu tunggal. Wah, isu yang ditumpangi tentara musuhi polisi gitu. Udah jelas itu. Atau gini, Prof.
tidak punya common enemy yang sama. Waktu itu kan satu nih, Dumangan Orde Baru kan 98. Iya. Nah, ketika Agustus kemarin nih, Nggak ada. Nggak ada. anggota-anggota DPR yang salah omong nih yang disasar Iya, kan. iya. Orang benci musuhnya anggota DPR. Orang disuruh benci ke polisi. Polisi dihajar, direformasi katanya. Tapi tentaranya nggak direformasi. Gitu Iya. kan. Pajak yang sangat sama korupnya nggak direformasi. Gitu. Tapi ini sekarang lagi ada muncul isu liar juga kalau menurut saya. Mungkin konspiratif kali, Prof. Saya baca itu ada bilang, ini orang-orang yang dekat sama Pak Jokowi ini lagi ditangkap ini lewat kejaksaan. Tapi orang-orangnya Pak Prabowo ditangkap juga nih, tapi lewat KPK. Itu ngawur atau beneran sih, Prof? Bacaannya tuh. Nggak bisa orang mengendalikan seperti itu. Katakanlah ada yang punya skenario, lalu mengendalikan seperti itu, apalagi nyangkut KPK segala, nggak bisa, nggak ada seperti itu tuh. Ada 1-2 orang yang bisa mengendalikan satu institusi, katakanlah jaksa, kejaksaan, tapi dia nggak mungkin mengorkestrasi sebuah perubahan yang menyangkut banyak pihak, gitu. Jadi nggak, kalau itu nggak. Kayaknya enggak ya. Jadi bukan karena pertarungan dua faksi, dua tokoh besar ini menggunakan instrumen hukum tuh enggak begitu. Enggak mungkin. Nggak Itu mampu, terlalu jauh konspirasi banget ya. Konspiratorial itu nggak sejauh itu gitu. Tapi kalau upaya-upaya dan peta konflik ya memang adalah nggak mungkin orang kolaborasi politik selamanya gitu. Langkah-langkah. Belakangan ini Prof kan kayaknya kejaksaan tuh lebih unjuk gigi lah dibanding KPK. Terutama kan sering pamerin duit tuh triliunan tuh. Tapi ya masyarakat juga, netizen juga menanyakan itu kasus apa, terus Itu duit siapa yang dipajang? tersangkanya siapa, itu nggak ada keterangannya. Kenapa itu Prof? Iya, mau pengen tahu dong, Prof. Itu duit pinjam dari Bank Indonesia. Oh gitu, Prof. Mana ada orang ke 100 triliun terus Punya dipamerin punya uang kayak gitu. Satu-satunya yang punya uang cash Nah, sampai sekarang triliun itu kan Bank Indonesia. Jadi dipinjam untuk didisplay, ini loh tangkepannya, habis itu dibalikin lagi. Tapi apa sih efek yang pingin didapat itu sehingga kan ini baru belakangan ini aja suka pamer-pamer flexing gitu, apa sih? fungsinya apa, Prof? Iya, fungsinya memperkuat institusinya sendiri. Wah, kami hebat lah kayak begitu. Wong ke Tapi kan presiden Jaksa Agungnya juga keluarga. Presiden kan tapi kan sampai datang loh, Prof. Sampai pidato dia bangga gini-gini. Tapi Habis itu kan dibalikin lagi. Sekarang kalau itu benar tangkapan, terus disimpannya di mana? Hari ini per menit ini ada di mana barangnya? Iya. Satu-satunya tempat yang untuk nyimpan ada dan aman kan di BI. Polisi nggak mungkin punya gudang segitu. Apalagi tentara. Kalau ngambil iyalah gitu kan. Jadi minjem. Sekarang kok KPK sepertinya menjadi pelengkap, bukan lagi menjadi motor penegakan korupsi gitu, Prof ya. Jadi, kenapa ada ini ya? Kayaknya apakah memang didesain seperti itu sekarang atau seperti apa, Prof? Iya, gini, ke KPK ide dasarnya itu kan hanya institusi ad hoc sementara karena kejaksaan dan polisi tidak maksimal dalam memberantas korupsi, gitu. Jadi dibuatlah KPK. Pada awalnya gitu ya. Tapi KPK tidak bisa disebut copycat dari konsep-konsep serupa di Hong Kong, ya, diambil, kita adaptasi dulu dari Hong Kong menjadi institusi anti korupsi yang sangat efektif gitu. Kenapa?
lingkungannya nggak memungkinkan. Kalau lingkungan sosialnya nggak memungkinkan di sini kan Maksudnya gimana, Prof? Lingkungan sosialnya? APH, penegakan hukum itu, aparat penegakan hukum itu tidak terlepas dari lingkungan sosialnya. Jadi Kan itu diambil dari kejaksaan dan kepolisian kan? apa? KPK itu KPK. biasanya. Iya, sekarang ada penyidik independen juga kayak gitu. Nah, selama lingkungan di sekelilingnya masih korup, masih toleran terhadap korupsi, jangan minta KPK juga bersih. Makanya selalu ada kasus dari personel KPK sendiri gitu kan. Jadi independensinya masih Prof ragukan ya? Iya, dan kan juga tergantung orangnya. Kan nggak punya gigi KPK. Apakah ada hubungannya dengan katanya pelemahan undang-undang KPK? Apakah itu by design atau gimana sih, Prof? Kalau orang yang di puncak kekuasaan ya, di kekuasaan politik di Indonesia itu nggak bisa dipahami hanya dari aspek politik saja. Harus dipahami juga dari aspek ekonomi. Nah, kalau dilihat dari ekonomi politik tentang KPK, maka ya tadi yang saya bilang, tidak ada yang steril dari lingkungan di sekitarnya. KPK, lihat aja dari personilnya, dari aturan-aturannya. Saya punya catatan cukup lengkap lah tentang KPK dari awal. Termasuk para pemimpinnya yang kena kasus, yang nggak kena kasus kayak gitu. Sama aja. Artinya kita nggak bisa, dulu awalnya orang berharap banyak. Enggak juga. Satu persatu personilnya kan saya tahu. Ternyata mereka manusia juga gitu ya? Iya manusia. Bukan. Lebih dari itu. Ternyata mereka manusia Indonesia juga. Jadi KPK dulu sama KPK sekarang, walaupun sekarang dianggap lemah, dulu lebih baik atau sama aja menurut Prof? Tergantung sudut pandangnya. Itu point of view, man. Jadi pengungkapan sekarang kan nggak kayak dulu bombastisnya, lebih heboh kejaksaan lah sekarang kan? Sama aja. Emang mereka bersih? Enggak juga. Kejaksaan dipilah aja satu-satu. Maksudnya pengungkapannya entah bersih enggaknya kita walau-walam ya. Itu Ya, mungkin ya, jadi gantiin seremonial aja gimana? Kalau ada kejadian seperti kasus Mas Botak Tenteng ini, ya itu asumsinya adalah ada efek deterrent. Efek deterrent itu efek ke penangkalan. Jadi kalau misalnya orang mau korupsi lagi jadi takut gitu. Yang terjadi kan tidak. Dari dulu begitu juga. Orang yang belum korupsi tidak takut, atau yang sudah sedang korupsi tidak takut, malah tambah pinter. Karena mereka berusaha mencari celah-celah lebih dalam, lebih protektif terhadap upaya mereka. Itu satu. Lalu yang kedua juga efek deterren yang diharapkan itu juga nggak bisa. Karena apa? Sekarang begini, yang ditangkap kadang keluarganya, kadang temannya. Emang bisa melepaskan diri dari itu orang Indonesia? Nggak mungkin. Nggak bisa. Jadi apa yang dilakukan? Ya tebang pilih. Oh, dipilah-pilih aja ya? Iya. Tebang pilih sih. Prof, ini pertanyaan terakhir dari saya, Prof. Nah, ini bersih-bersih ini sebetulnya nih penangkapan itu karena Pak Presiden lagi bersih-bersih apa jangan-jangan Pak Presiden tuh kehilangan kontrol? Kehilangan kontrol. Satu. Yang kedua, dia mulai menikmati kekuasaannya dan nggak mau tahu. Ini mau teman, mau itu. Yang penting yang nyikat aparat. Gitu. Nah, sekarang yang mau carmuk, ya, jaksa. Jaksa carmuk, sikat sana, sikat sini gitu. Sampai nanti mentok. Mentok oleh
oleh apa? Oleh kasus kayak gini. Sampai sekarang kan ini dipuji, ya dipujilah kayak gitu. Tapi kan akhirnya kita belum tahu selesainya sampai di mana. Ya. Nah. Dan orang Indonesia jeleknya lupa, habis itu kelamaan kasusnya ya. Iya, nggak usah lama, sekarang aja udah mulai lupa kan gitu. Prof, thank you ya. Ya. Terima kasih. Ciao. Sama-sama.